sekecil apapun yang sekarang Tuhan percayakan kepada kita, itu cukup untuk mewujudkan apa yang Tuhan janjikan bagi kita di masa yang akan datang. Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan judul yang sangat menarik, yaitu pengalaman hidup orang-orang yang setia kepada perkara-perkara kecil. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita dari Matius 25 ayat yang ke-23. Demikian bunyinya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari coba kita teliti catatan Alkitab tentang orang-orang yang setia dalam perkara-perkara kecil. Yang pertama, coba kita lihat kehidupan Daud. Ketika Daud harus bertarung dengan manusia raksasa Goliat, apakah yang dimiliki oleh Daud? Apakah yang menjadi senjata andalannya? Sementara Goliat yang postur tubuhnya tinggi besar, badannya yang kokoh dan kuat, jangkauan tangannya yang panjang, sorot matanya yang tajam, belum lagi perlengkapan perang yang dipegangnya, baju pelindung yang dikenakannya. Daud sendiri, seorang remaja rupawan, kulit wajahnya yang masih kemerah-merahan, tinggi badan yang separuh Goliat, hanya bermodalkan umban atau ketapel dengan 5 batu yang dipilihnya dari dasar sungai. Sebetulnya kita jujur berkata dan memberikan tanggapan, ini merupakan lawan yang sangat tidak seimbang. Tetapi saudaraku, Daud mau mempertaruhkan nyawanya, padahal ia tidak punya kewajiban untuk bertempur dengan Goliat sebetulnya. Tetapi ketika Tuhannya dihina, dilecehkan, maka Daud tampil membela kehormatan Tuhannya. Apa yang terjadi berikutnya Bapak Ibu Saudara? Daud pun berhasil mengalahkan Goliat. Bahkan Daud pun berhasil merobohkan Goliat yang tinggi besar dan kuat tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Daud diangkat menjadi panglima dari Raja Saul. Bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, akhirnya Daud pun menjadi Raja Israel menggantikan Saul. Namanya sangat melegenda hingga sekarang ini. Bahkan bendera negara Israel adalah bintang Daud. Luar biasa bukan? Tidak ada satupun yang bisa menduga perjalanan hidup Daud. Dari seorang remaja yang diremehkan hingga berhasil menduduki tahta kerajaan Israel. Bapak Ibu Saudara, Daud adalah tipe orang yang setia dalam perkara kecil. Dari mulai menjaga ternak, ia melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Sampai-sampai ia bertarung dengan singa dan beruang. Tuhan menghantarkan Daud ke singgasana kerajaan Israel. Hingga saat ini namanya wangi, harum, dipuji dan dihormati. Bapak Ibu Saudara, Daud setia dalam perkara kecil. Itu menjadi jalan dan akses yang lebar bagi dia untuk diangkat, ditinggikan dan dibesarkan oleh Tuhan menjadi raja bagi bangsa Israel. Yang kedua, Yusuf dimulai dengan menjadi budak di negeri orang. Karena setia dipromosi menjadi kepala urusan rumah tangga Potifar, majikannya. Difitnah untuk kasus yang tidak pernah dilakukannya. Menghantar dirinya masuk penjara untuk waktu yang tidak diketahuinya berapa lama. Yusuf tetap setia kepada Tuhannya. Tetap taat dan tunduk sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan yang dipercayainya. Hingga akhirnya membawa Yusuf
ke puncak kekuasaan dan kehormatan, menjadi raja muda di Mesir, negeri yang asing baginya. Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu, peristiwa, kondisi, keadaan, fitnahan, perlakuan yang jahat dari abang-abangnya, bahkan dia dijual sebagai budak, itu tidak pernah menjadi alasan bagi Yusuf untuk menyalahkan Tuhannya, apalagi sampai meninggalkan Allah yang disembahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf tetap mempercayai janji Tuhannya lewat mimpi yang diperolehnya belasan tahun sebelumnya. Dari perkara kecil, Yusuf setia hingga akhirnya dia memperoleh janji-janji Tuhan. Dengan kata lain, karena kesetiaan Yusuf di dalam perkara-perkara kecil, maka impiannya pun menjadi kenyataan. Yang ketiga, janda di Sarfat hanya bermodalkan tepung segenggam dan beberapa tetes minyak, mempraktikkan imannya dengan menaati firman Tuhan yang disampaikan kepadanya. Tanpa bertanya apalagi ragu, janda itu melakukan perintah Tuhan, walaupun taruhannya nyawanya dan anak satu-satunya. Tuhan pelihara hingga masa kekeringan berakhir. Bahkan nyawa anaknya yang mengalami sakit parah diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, serangkaian fakta, bukti dari buah kesetiaan dan ketaatan dari perkara-perkara kecil, akhirnya mereka pun menuai hal-hal yang besar. Bagaimana dengan kita semua saat ini? Sudahkah kita setia di dalam perkara-perkara yang kecil? Bergairahkah kita menunaikan tugas-tugas yang nampaknya kecil, sederhana yang Tuhan percayakan kepada kita? Saya mau tegaskan kepada kita saat ini, sekecil apapun yang sekarang Tuhan percayakan kepada kita, itu cukup untuk mewujudkan apa yang Tuhan janjikan bagi kita di masa yang akan datang. Sekali lagi saya ulangi, karena ini merupakan kesimpulan penting. Sekecil apapun yang sekarang Tuhan percayakan kepada kita, itu cukup untuk mewujudkan apa yang Tuhan janjikan bagi kita di masa yang akan datang. Amin, saudaraku. Oleh karenanya, jangan pernah remehkan, jangan pernah rendahkan apapun atau sekecil apapun yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kita. Syukurilah apa yang Tuhan percayakan itu, dan mulailah melangkah dari apa yang Tuhan telah berikan dan percayakan untuk menjadi milik kita. Di tengah-tengah kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan kita, memulai dari apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Percayalah, kalau Daud ditolong oleh Tuhan, kalau Yusuf ditolong oleh Tuhan, kalau janda di Sarfat ditolong oleh Tuhan, maka saudara dan saya, kita semua pun pasti ditolong dan dibela oleh Tuhan. Karenanya, pesan saya yang terakhir, setialah dalam perkara-perkara kecil, mulailah dari apa yang kita miliki, maka selebihnya percayakan penuh kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan ambil alih dan membuat berhasil apa yang kita lakukan dan kerjakan. Dan pada akhirnya, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, hidup kita pun bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekitar kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, dan Roh Kudus meneguhkan, menguatkan kita untuk menerimanya dengan segala kerelaan dan kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.